dengan judul Pengaruh Teknologi Modern Terhadap Budaya NKRI. Ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai kemajuan peradaban Islam. Psikologis dalam kecerdasan emosional. Pentingnya menjaga kebersihan untuk kesehatan tubuh. Mendalami peran sebagai pemimpin. Pentingnya pendidikan bagi masa depan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalaluh wal musalla alaihi Muhammad wa aluh wal mad'u lahu al-bilad wa rijaluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. The respectable teacher Ustadz Rahmat Ibrahim, the great orator, and my beloved fellow students. Ladies and gentlemen, shall we thank to Allah the Almighty for His blessing so that we can gather here in your class to have muhadarah sessions. Shall we also thank to Allah for the time He has given us every second, minute and hour of each passing day. Peace and solution be upon our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and his noblest companies. Dear audience, it's a pleasure to have you all here, and it's a pride to have the great orators among us who will present to speak the day. Well, the agenda of the day are as followed. First, opening. Second, reciting Asmaul Husna and Asmaul Nabi. 3, recycling the Holy Quran and Sari Tilawah. 4, speech the presentation. And 6, closing. Beloved fellow students, shall we start our activity by Basmalah? Bismillahirrahmanirrahim. The second agenda is reciting Asmaul Husna and Asmaul Nabi, presented by Muhammad Torik and Muhammad Torik. Thank you. Thank you. Aina kro Asmaul Husna wal Jamatan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illallah lahul asmaul husna ar-rahmanur rahim malik al-qudusus salamul mu'min al-muhaiminul azizul jabbar al-mutakabbir khaliqul barik al-musawwir ghaffarul qahhar al-wahhabur razaqul fattah al-alim al-hafidhur rafi'ul mu'in al-mujirus sami'ul basir al-hakamul adalul latif al-khabirul alimul azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Then the third agenda is reciting the Holy Quran and Sari Tilawah. Please welcome Nasril and Yusuf. This time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma dhahabu bihi wa ajma'u ayyaj'alu fi ghaya batil jud
wa auhayna ilaihi latunabinatahum bi amrihi hadza wa hum la yash'urun. Artinya, maka ketika mereka membawanya dan sepakat memasukkan ke dasar sumur, kami wahyukan kepadanya, engkau kelak pasti akan menceritakan perbuatan ini kepada mereka, sedang mereka tidak menyadarinya. Shadaqallahul adzim. Then the next agenda, we would like to invite the orators to deliver to their speech. The first one is Muhammad Akil Syafiq. It's your time. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Al-Mahmud, Allahu Jalla Jalalu, Al-Musalla alaihi wa alu, Al-Madu'ulahu, Al-Biladu wa Rijalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah. Amma ba'du. Yang terhormat saya Al-Jaitun dan Umi serta keluarga. Yang terhormat Wali kelas 11 IPS 7 Ustadz Rahmat Ibrahim. Yang terhormat Ketua kelas 11 IPS 7 serta jajaran dan teman-temanku yang berbahagia. Salawat serta salam mari kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa Islam dari gelap sampai terang. Hari ini saya akan berpidato tentang pentingnya pendidikan bagi masa depan. Pendidikan sangatlah penting bagi masa depan. Pendidikan bukan hanyalah mentransfer ilmu dari pendidik kepada peserta didik. Pendidikan juga bertujuan meningkatkan SPM dan membuat generasi bangsa yang cerdas. Pendidikan berperan penting bagi kehidupan. Ada pepatah yang mengatakan tuntutlah ilmu sampai negeri Cina. Maksudnya adalah jangan tanggung-tanggung mencari ilmu di dalam suatu kehidupan berbangsa dan bernegara, karena disinilah cita-cita dan masa depan generasi penerus bangsa. Pendidikan di Indonesia menggunakan kurikulum Merdeka sekarang ini. Dan ada ayat yang mengatakan tentang pendidikan, yaitu surat Al-Ankabut ayat 43. Watilka amsala nasri yuhalinasi wa ma yaqtiluha illa alimun. Artinya, dan perumpamaan ini kami buat untuk manusia dan tidak ada yang akan memahaminya kecuali mereka yang berilmu. Demikian apa yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Thank you Muhammad Akil Syafiq for your speech. Then we proudly present our second fellow orator Muhammad Debri Alansyah. This time is yours. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud, Allahu Jalla Jalalu, wal Musalla alaihi Muhammad wa alu, Al-Madaulahu, Al-Biladu wa Rijalu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, amma ba'du. Yang terhormat saya Al-Zaitun beserta Umi dan keluarga. Yang terhormat Wali kelas 11 IPS 7 Ustadz Rahmat Ibrahim. Yang terhormat Ketua kelas beserta jajaran dan teman-temanku yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayat, kesehatan Islam dan iman beserta umur yang panjang sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat beliau Islam dapat bersebar ke seluruh dunia. Sebagaimana kita tahu bahwa pemimpin adalah hal yang penting bagi kita semua. Karena pemimpin merupakan orang yang memimpin suatu organisasi maupun kelompok. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Mendalami Peran Sebagai Pemimpin. Menurut gramedia.com, kepemimpinan merupakan sebuah perilaku dari individu memiliki aktivitas dalam organisasi atau kelompok dengan tujuan memiliki kepentingan bersama. Sudah dijelaskan dalam surat Quran surat As-Sadd ayat 26. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Daudu inna ja'alna khalifah fil ardi fahkum bainan nasi bil khalifah tatabi'u
wa yudalli an sabillah, yang artinya Allah berfirman kepada Nabi Daud, sesungguhnya engkau kami jadikan khalifah penguasa di bumi, maka berilah keputusan di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu. Dalam surat berikut sudah dijelaskan bahwa kita sebagai pemimpin harus memberi keputusan kepada masyarakat agar berlaku adil dengan sesama. Dalam hadis berikut juga menyampaikan Rasulullah bersabda, sebaik-baiknya pemimpin adalah mereka yang kamu cintai dan mencintai kamu, dan seburuk-buruknya pemimpin adalah mereka yang kamu benci dan mereka membenci kamu. Pemimpin yang baik akan membuat kita kuat dan bersatu. Sebaliknya, pemimpin yang jelek akan membuat timbulnya perpecahan hingga hilangnya perdamaian. Jadi dari hadis tersebut menjelaskan juga salah satu jika pemimpin berpengaruh dari timbulnya sikap pemimpin. Jadi pemimpin yang hebat sejatinya bisa lahir lewat kondisi-kondisi yang diciptakan dengan perjalanan hebat. Saya harap kita semua bisa menjadi pemimpin yang hebat, yang jujur, amanah, dan dapat dipercaya. Cukup sekian dari pidato dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian, walhamdulillahirabbil alamin. Azza wa wairana wa yarfatna walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. The next orator, Muhammad Fahri Alfiansah. This your time. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu wal Musalla alaihi Muhammad wa alu wal Mandaula wa al Bilad wa Rijalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang amat terhormat Syekh Zaitun Profesor Dr. Abdul Salam Panji Gumilang, yang terhormat Wali Kelas Kulipes 7 Ustaz Rahmat Ibrahim, yang terhormat Wali Kelas beserta jajaran dan teman-temanku yang berbahagia. Puji syukur atas kehadirat Allah yang Maha Kuasa, karena atas nikmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada acara muhadharah ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat beliau Islam dapat berkembang dari zaman jahiliyah hingga zaman terang benderang saat ini. Berdirinya saya di sini akan membawakan pidato yang berjudul pentingnya menjaga kebersihan untuk kesehatan tubuh. Kita sebagai umat Islam penting untuk menjaga kebersihan, baik itu di lingkungan keluarga atau di lingkungan masyarakat. Selain itu, kebersihan juga banyak manfaatnya. Seperti satu contohnya, kita dapat terhindar dari penyakit yang muncul di saat kita kurang menjaga kebersihan. Salah satu penyakitnya adalah penyakit skabies. Skabies adalah penyakit yang ditandai dengan munculnya ruam dan terasa gatal di tubuh. Perintah menjaga kebersihan juga ada di dalam kitab Al-Quran surah Al-Mudathir ayat 4. Wasiyabaka fatahhir, dan bersihkanlah pakaianmu. Dalam ayat ini Allah memerintahkan Nabi Muhammad supaya membersihkan pakaian. Dari artikel sindonews.com, makna membersihkan pakaian menurut ahli tafsir yaitu membersihkan pakaian dari segala najis dan kotoran, karena bersuci dengan maksud beribadah hukumnya wajib. Membersihkan pakaian dengan maksud beribadah hukumnya wajib. Membersihkan pakaian berarti membersihkan rohani dari segala watak dan sifat tercela. Secara singkat, ayat ini memerintahkan agar membersihkan diri dari lingkungan dan dari segala najis dan yang lain-lain. Di samping itu juga berarti perintah memelihara kesucian dan kehormatan pribadi dari segala yang tercela. Sekian dari pidato dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Azza wa wallahu yarana wa yarfazuna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum. Merdeka. Next, we are going to listen a speech presented by Muhammad Farid Alfian. This time is yours. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu wal Musalla alaihi Muhammad wa alu al-Mad'ulahu al-Biladu wa Rijalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang terhormat Syekh Al Zaitun beserta umi dan keluarga, yang terhormat Wali Kelas 10-11 IPS 7 Ustadz Rahmat Ibrahim, yang terhormat Ketua Kelas beserta jajaran dan teman-temanku yang berbahagia.
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah melimpahkan rahmat, hidayat, kesehatan, Islam dan iman beserta umur panjang sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad SAW karena berkatnya kita bisa sampai di sini. Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan pidato dengan judul Psikologis dalam Kecerdasan Emosional. Kecerdasan emosional barangkali telah kita ketahui keberadaannya. Kecerdasan ini disinyalir berperan besar dalam membawa manusia menuju kesuksesan, bahkan melebihi peran kecerdasan intelektual yang penting yang seringkali kita dewakan keberadaannya. Juga berkaitan dengan seorang mengelola perasaannya ketika bahagia maupun sedih. Dalam mengalami problema hidup, Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menganugerahkan satu kecerdasan melainkan beberapa kecerdasan. Di samping itu, kecerdasan emosional memegang peran penting dalam menunjang kesuksesan. Kecerdasan emosional itu berkaitan dengan kecerdasan dalam mengelola emosi, mengenali perasaan diri dan orang lain, juga bisa sebagai motivasi dan lain-lain. Daniel Goleman. Aspek pertama tentang mengenali perasaan diri dan seseorang, cara memahami perasaan dalam kondisi yang kita alami bisa secara sedih, bahagia, gugup, terkejut, begitu pula dengan orang lain. Aspek kedua, motivasi diri. Orang berkata bahwa motivator terbesar adalah diri sendiri. Sehebat apapun Mario Teguh atau Andre Wongso dalam memberikan motivasi, tidak berpengaruh manakala kita hanya menjadikannya sesuatu yang lewat. Yang terdapat dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Aspek yang terakhir adalah mengelola emosi. Dengan diri dan orang lain ini sangat penting karena agar kita tidak mementingkan diri sendiri sesukanya. Bayangkan jika kita tidak menerapkan ini, kita bisa merugikan keberadaan orang lain. Yang tersimpul di dalam surat An-Nisa ayat 1. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Juga terdapat dalam hadis riwayat Abu Nuaim yang berbunyi, beribadahlah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya, sekalipun kamu tidak melihatnya, dia melihatmu. Sekian dari pidato saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata, dimaklumi. Azza wallahu yarana wa yafazuna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Next, we are going to listen a speech presented by Muhammad Said Ramadhani. Time is yours. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu wal musalla alaihi Muhammad wa alu wal madalu wal bilalu wa rijalu. Ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna Muhammada abduhu wa rasulullah. Yang terhormat Wali kelas 11 IPS 7 Ustadz Rahmat Ibrahim. Yang terhormat Ketua kelas beserta strukturalnya. Yang terhormat MC, para orator, dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini. Dan tak lupa selawat serta salam kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Karena beliau, Islam dapat tersebar luas hingga sampai Indonesia ini. Pada hari ini, saya akan berpidato dengan judul Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagai Kemajuan Peradaban Islam. Teknologi adalah keberhasilan dari ilmu pengetahuan yang dilakukan oleh manusia zaman sekarang maupun zaman dahulu. Peradaban Islam saat ini sangatlah maju jika dibandingkan dengan zaman sebelum Masehi. Islam masih belum berkembang.
Teman-teman sekalian, banyaknya ilmu dan teknologi yang telah berkembang maju hingga mampu meneliti bumi dan keseluruhannya. Bahkan saat ini, luar angkasa pun dapat diteliti oleh manusia dengan adanya ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Al-Quran pun sudah menjelaskan dalam surat Al-Anbiya ayat 33 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi khalaqal laila wan nahara was-samsu wal qamar kullu fi falaki yasbahun. Yang artinya, dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan beredar pada garis edarnya. Maksud dari ayat tersebut bahwasanya ilmu pengetahuan dan teknologi sudah ada dari zaman sebelum Masehi, dan Al-Quran pun sudah memberitahu jika adanya pergantian malam dan siang dikarenakan matahari dan bumi beredar pada garis edarnya. Menurut penelitikom, Islam sangat mendukung umatnya untuk menemukan dan mengembangkan iptek. Dalam hal pengembangan iptek, umat Islam dapat mempelajari dari orang non-Islam. Di samping itu, kita dapat mengembangkan iptek dari spirit ajaran Islam sendiri. Sekian dari video saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Hazza wallahu yar'ana wa yafazna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum. Merdeka. Now, let's hear the last speech performance delivered by Muhammad Tasdik. This your time. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu wal Musola wa Muhammadu Alu wa Mad'ulahu al-biladu wa rijalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, amma ba'du. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, karena berkat perjuangannya Islam sampai saat ini dapat berevolusi dari zaman kegelapan menuju zaman yang sangat terang benderang. Puji syukur kehadirat Allah karena sampai saat ini kita masih diberikan pertolongannya dan diberikan kesehatan sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat yang suci ini. Yang terhormat Wali kelas IPS 7 Ustadz Rahmat, yang terhormat Ketua kelas dan hadirin yang berbahagia. Di zaman modern, teknologi sangatlah berpengaruh bagi kehidupan manusia. Teknologi ada beragam, dari mulai teknologi internet dan alat lainnya yang semakin canggih. Berdirinya saya di sini akan menampilkan pidato dengan judul Pengaruh Teknologi Modern Terhadap Budaya NKRI. Mungkin sudah jelas pada zaman sekarang ini manusia sangat banyak yang berbondong-bondong untuk berusaha menciptakan suatu teknologi yang paling canggih, yaitu selain teknologi kendaraan, perabotan rumah tangga, alat ini apa buat bangun-bangun, konstruksi. Ada surat dari Al-Quran yang menjelaskan bahwa wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah. Di sini sudah dijelaskan bahwa sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh juga. Artinya adalah sepandai-pandainya manusia dalam membuat teknologi, sepintar-pintarnya dia tidak akan bisa melawan yang namanya kehendak Allah. Oke, dilansir dari Wikipedia,
Iptek adalah ilmu yang mendalami bidang teknologi atau sains. Semakin maju peradaban, maka otomatis perkembangan teknologi semakin maju dan canggih. Khususnya pada zaman sekarang ini, banyak manusia yang berlomba-lomba ingin menciptakan teknologi yang paling canggih, bahkan sampai tak lazim atau di luar nalar. Sikap itu sangat berhubungan dengan surat Ar-Rahman yang tadi. Ya. Selain itu, dampak dari teknologi canggih saat ini juga ada banyak. Selain dampak negatif, juga ada dampak positifnya. Dampak negatifnya antara lain yaitu seperti anak muda sangat banyak yang malas-malasan karena saat ini semua pekerjaan bisa dikerjakan oleh hanya dengan menggunakan jempol saja. Tetapi tidak hanya di situ, bahkan budaya Indonesia pun bisa menjadi rusak karena adanya teknologi canggih. Contohnya dari hal-hal viral di TikTok seperti tren joget-joget seperti itu. Mungkin itu adalah budaya dari barat. Dan saat ini Indonesia sudah mulai terbiasa dengan hal seperti itu. Tapi selain dari sisi negatif, teknologi juga memiliki sisi positif, yaitu seperti halnya pertanian sangat semakin maju dengan cepat karena adanya teknologi yang bertambah canggih. Lalu pendidikan sangat mudah diakses, dapat melalui YouTube atau platform digital yang lainnya. Sekian pidato dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum, merdeka. Finally, we come to the end of the agenda. Wish you all a pleasant day. Before we close, please give suggestion and comment. Shall we close your activity by hamdalah? Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu wal Musalla Muhammad wa alu wa mad'ulahu al-bilad wa rijal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah. ulang.